Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan memulai hari ini, tapi terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, di awal minggu ini Tuhan telah memberkati kami. Kau berikan kesehatan pada setiap kami, Bapak. Kau berdoa, eh, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar di dalam Yohanes 17. Kita akan baca satu ayat saja, saudara, di ayat yang ke-11, saudara. Perikopnya, doa Yesus untuk murid-muridnya, saudara. Dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia ini. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Yohanes 17 adalah ayat yang terkenal, saudara, di mana ayat ini sebelum Yesus ditangkap dan disalib, di mana Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Yang didoakan siapa? Para murid, saudara. Kalau kita runtut siapa itu para murid, dari 12 murid sampai hari ini, yaitu saudara dan saya. Dan Yesus berdoa, saudara, kepada para murid untuk murid-muridnya, saudara. Dan luar biasa sekali, saudara, bahwa Yesus tahu bahwa apa? Sebentar lagi dia nggak ada secara nyata, secara fisik ya, bukan nyata, secara fisik. Sebentar lagi dia tidak ada di dunia ini. Tetapi masih para murid masih tinggal waktu itu ya, saudara. Kalau sekarang para murid yang didoakan itu sudah bersama Bapa pasti ya. Masih tinggal, dan Tuhan berdoa, saudara. Yang pertama, Bapa, peliharalah mereka di dalam namamu yang dikaruniakan padaku. Yang pertama, Tuhan itu sangat tahu, saudara, sangat mengasihi murid-muridnya dan minta kepada Bapa supaya para murid itu dipelihara, terpelihara, saudara. Jadi yang pertama, untuk masalah kehidupan, saudara. Saudara dan saya tidak boleh yang namanya khawatir. Karena apa? Tuhan pelihara. Bahkan Tuhan sendiri mintakan kepada Bapa. Tidak perlu saudara minta, Tuhan peliharalah aku. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus sendiri memintakan kepada Bapa supaya para murid dipelihara. Tetapi saudara, permintaan Tuhan Yesus yang kedua kepada Bapa, yang ini yang sangat penting, saudara, yang saudara harus tahu. Apa, saudara? Jadikan supaya mereka menjadi satu, seperti kita sama seperti kita, saudara. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, we are one, saudara. We are one, kita, ya. Antara Yesus dengan Allah Bapa itu satu. Tuhan berdoa, jadikan mereka satu seperti kita, satu, saudara. Dan saudara tahu, iblis tidak akan tinggal diam, saudara. Ketika tahu pesan yang sangat penting ini, saudara. Sebelum Yesus disalib, dia berdoa hal yang paling penting buat kehidupan para muridnya. Sebagai murid Tuhan, satu hal, jadikan mereka satu. Lawan dari satu apa, saudara? Perpecahan, saudara. Oleh karena itu ketika perjalanannya di Kisah Para Rasul, ketika membangun jemaat, ya, yang dilakukan Paulus itu membangun jemaat di Efesus, Kolose, ya, Tesalonika, di Filipi. Hampir semua ada indikasi terjadi perpecahan. Bahkan sampai hari ini gereja itu selalu terpecah. Dan saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan, saudara. Sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia berdoa, jadikan kita satu. Artinya, saudara, kesatuan tubuh Kristus itu sangatlah penting bagi kita orang percaya. Ketika saudara tergeser oleh tipu muslihat iblis, sehingga saudara tidak lagi menjadi satu dengan tubuh Kristus, saudara. Saya yakin dan percaya itu akan membuat Bapa di surga itu sakit, saudara. Karena kerinduan hati Tuhan adalah kita menjadi satu. Seluruh umat Tuhan, seluruh tubuh Kristus menjadi satu.
Oleh karena itu, sebagai manusia biasa, meskipun orang percaya, kita punya perasaan, kita punya pikiran, pasti terkadang ada yang namanya kecewa, pasti ada yang namanya eh, tidak sependapat, saudara. Tetapi ingat baik-baik, yang Tuhan inginkan adalah kesatuan dari kita, kesatuan hati dari seluruh tubuh Kristus. Saudara. Pagi hari ini, saudara, biarlah firman ini mengingatkan kepada kita. Ketika saudara dimulai dari saudara seiman kita di gereja lokal, ya, dimulai dari itu dulu. Kita jaga kesatuan itu. Kita pandang mereka adalah satu keluarga kita, ya. Kalau yang namanya tubuh selalu ini perumpamaan yang klasik, saudara. Kita dikatakan tubuh, kalau salah satu tubuh kita sakit, seluruh tubuh merasakan sakit, saudara. Kita tahu, mungkin saudara bagian dari tangan, kalau tangan sakit, tubuh yang lain juga akan merespon yang sama, merasakan sakit yang di tangan itu. Kalau kita betul-betul tahu betapa pentingnya kesatuan itu, dan perlu saudara tahu yang ditakutkan oleh iblis jika ayat ini terjadi, jika seluruh orang percaya menjadi satu, itu akan mengobrak-ngabrik kuasa kegelapan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini biarlah firman Tuhan memberkati saudara. Hamba berdoa biarlah Tuhan menuntun hidup kita sama-sama. Sebagai orang percaya, kita mengenali saudara seiman kita mengenali tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Berkati hari ini yang masih libur, Tuhan. Buat teman-teman juga yang beberapa sedang merayakan Paskah anak sekolah minggu, Tuhan berkati Tuhan. Dan aku berdoa biarlah sehari ini Tuhan Yesus menjaga kehidupan kami, Bapak. Aku berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.